Akhirnya bray, baru 2 hari baru bisa drain nih powerbank nih. Kalau dari testingnya sih ada harga, ada kualitas ya, tapi sejauh ini mantap lah ya. Oke, kita langsung aja ke poinnya, lanjut. Oke kawan-kawan, jumpa lagi di YTHKLANA. Kali ini kita isinya adalah ngebahas powerbank ini yang tipenya Lentiphone dengan spesifikasi 60.000 mAh ya, dengan input 5 volt 2,1 dan beserta dengan outputnya masing-masing 2 lubang sama juga 5 volt 2,1. Nah ternyata dengan spesifikasi yang tertulis dari 60.000, aku butuh waktu 2 hari buat tester ya, dan pastinya nggak bisa aku publish di sini ya, karena 2 hari kalau di timelapse pas lagi ngecas sama dipakai itu artinya juga lama. Jadi setelah aku beberapa kali ternyata aku berhasil juga buat ngabisin kapasitas dari speknya yang 60.000 ini ya. Dan di sini saya bisa menyimpulkan bahwa dari eksperimen saya drain buat powerbank ini dan saya hitung dengan kalkulasi baterai yang gua pakai ya. HP yang gua pakai itu dia di Realme kapasitas 4500 mAh dan baru bisa menghabiskan powerbank ini selama kurang lebih pengecasan 3 kali ya teman-teman. Jadi buat perhitungannya itu 4500 dikalikan 3, katakanlah dibuletin aja 5000 lah ya. 5000 kali 3 itu udah 15.000 real buat pemakaian, dan akhirnya bisa itu ya, bisa habis. Kalau ini speknya sih 60.000, tapi entah kenapa bisa ditulis 60.000 terus yang kedapatan di charging hanya dapat 15.000 untuk realnya. Jadi buat HP yang gua pakai rekam ini adalah Realme Pro 6, dia 4500, dan untuk pengecasan menggunakan kabel orinya Realme ya teman-teman. Orinya Realme itu dia kayak gini tuh ya, Realme, dan baru bisa keluar dengan ampere maksimal itu sekitar 1,4 ya paling tinggi ya buat powerbank ini ya. Jadi kita di sini bisa menyimpulkan ya, di samping mempunyai kemampuan yang cukup lumayan buat menguras dayanya, jadi bisa dibilang ini adalah powerbank yang juga kuat bertahan lama ya, meskipun dia kapasitasnya nggak real. Dan yang pasti dia bentuknya juga gede. Gua tekan kayak gini, dia mati karena dayanya udah habis. Gua charging dulu guys. Untuk ampere yang masuk untuk pengecasan di sini aku mulainya itu dari itu ya. Pengecasan dimulai dari saat HP itu mendekati 2%-an itu udah mulai aku cas, dan langsung didapat dengan ampere yang bisa maksimal di angka 1,4. Setelah naik ke 50% ya, itu butuh waktu sekitar 1 jam, kemudian di ampernya menurun ya. Dan itu mungkin dari faktor IC pengecasan di itu ya, di device. Dari zaman sekarang kan dia ada fungsi juga, fungsi jika pengecasan sudah mencapai 50% ataupun untuk suhu mencapai 50 derajat Celcius atau sekitar 40 derajat Celcius lah ya, itu pasti dia ampernya bakal menurun. Itu di ambang 400, kalau enggak dia di 800 ya itu. Tapi untuk ngecasnya sih kalau dari 0 sampai ke 100% kurang lebih butuh kurang lebih sekitar 2 jam lah ya. Kalau buat kemampuan charging, kalau ini ada keterangan fast charging sih, tapi untuk fast chargingnya dia masih fast charging di ambang di bawah 2,1 ya, padahal di sini speknya tulisannya 2,1, dan itu sudah umum lah ya. Dan lumayan juga sih kalau buat endurance, kalau teman-teman lagi camping, lagi perjalanan jauh, butuh daya yang cukup gede, backupnya ini bisa jadi opsi juga. Terus apalagi ya, setelah gua pakai 2 hari terakhir ya. Dan untuk kemampuan dari fast chargingnya memang itu ya, dia nggak bisa menyentuh di angka 2,1, tapi sudah lebih dari cukup buat pengecasan dari mulai 2% ke 100% butuh waktu 2 jam. Dan pastinya ada harga, ada kualitas. Jadi kalau dibandingin dengan teknologi yang sudah di kelas VOC ke atas itu, kalau yang dari spek realnya ya teman-teman, ini spek realnya aja 15.000 atau mendekati 20.000 itu aja harganya hampir 300.000 ya, hampir 2 kali lipatnya ini ya. Jadi di situ kita bisa menilai lah ya, ada harga, ada kualitas. Jauh ini untuk powerbank ini kira-kira layak enggak sih bang? Kalau aku sih memberikan asumsi tergantung juga yang pakai. Kalau yang pakai dia jam kerjanya tinggi, butuh pengisian daya yang cepat, tuh
saya kira kurang worth it ya. Tapi kalau teman-teman pakainya yang model-model santai terus lagi ngapain gitu, dan pasti lagi milih yang harga murah, ini bisa juga buat alternatif. Harga kisaran kalau nggak salah itu sekitar 150-an ya, 160-150 untuk harga powerbank ini. Dan satu hal lagi ya, untuk pengecasan ini butuh waktu cukup lama juga, hampir sehari, 1,5 hari itu cuman ngisi berapa titik sih, paling mentok juga 3, jadi kurang lebih itu butuh 1 hari 1 kali 24 jam lah ya, itu bisa menyentuh penuh. Itu pun harus menggunakan charger yang ampernya gede ya. Di sini aku pakai batok charger yang cukup bandel juga, entah ini kalian kasih nama model apa untuk tipe batok ini. Dia tuh ada tulisannya 660 watt ya, tapi aku nggak tahu ini real atau enggak. Tapi faktanya di sini untuk kepala batok ini gua pakai ngecas powerbank apapun dia misinya cepet ya. Dan ini kepala batok ini yang masih menjadi andalan saya setelah nomor 2 kan untuk kepala charger yang kedua. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, saya kira itu aja. Ada harga, ada kualitas. Untuk harga di bawah 200.000 untuk kapasitas powerbank 60.000 mAh dengan real data yang saya dapat adalah 3 kali pengecasan, kurang lebih cukup itu ya, bisa membuktikan, dan saya kira masih worth it untuk dimiliki ya. Untuk kemampuan daya ampere yang masuk di ambang kisar 1,4 ampere itu sudah cukup lumayan. Dari 2% ke 100% bisa penuh dengan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam lah ya. Jadi itu aja untuk berbagi pengalaman. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin, dan sorry aku nggak bisa ngasih capture timelapse-nya selama aku ngabisin powerbank ini ya, karena memang butuh waktu yang cukup lama juga, ngedrain HP terus ngecas lagi, ngedrain HP ngecas lagi, itu butuh waktu juga. Oke, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.